wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Otomotif. Nah, pada video kali ini saya akan coba bahas metode membeningkan kembali mica headlamp yang sudah kuning dengan cara nanoburn coating ya. Nah, nanti dibahas di video ini apa itu nanoburn coating dan bagaimana caranya ya. Jadi untuk metode membeningkan mica headlamp ini ada beberapa cara ya. Mungkin dengan konvensional dulu, mungkin dengan cara pakai odol gitu ya, pakai pasta gigi dioles, kemudian kita bersihkan, setelah didiamkan terus dibersihkan. Nah, buat saya untuk pakai pasta gigi ini dia nggak akan lama ya, bening sih, tapi nggak akan lama karena bahan pemutih yang ada di pasta gigi itu yang membuat headlamp menjadi bening kembali. Nah, apabila si pemutihnya itu sudah habis, ya udah dia akan balik kuning lagi ya, paling lama 1 bulan lah. Ada pula dengan dipoles. Dengan dipoles itu dengan mesin poles ya, dengan obat-obat tertentu gitu. Nah, dan yang satu lagi yaitu nanoburn coating. Nah, kali ini saya akan bahas itu nanoburn coating, dimana cara ini yang menurut saya lebih awet, lebih optimal ya hasil untuk hasil untuk membeningkan mica lampunya ini ya. Nah, karena kenapa sih mica lampu itu cepat kuning dan apa penyebabnya sih kalau mica lampu kuning? Nah, buat saya tuh kalau mica lampu itu salah satu indikator ya, kalau kita ngelihat mobil lampunya bening, catnya bagus tuh enak gitu dilihatnya, beda dengan kalau kita ngelihat mobil yang headlampnya lampunya udah buram, kusem, kuning gitu kan, agak kurang cantik lah dilihatnya ya. Nah, sekarang kita nanti di video ini dibahas ya cara gimana sih nanoburn coating itu. Nah, ini alatnya seperti ini ya, dia jadi mug gitu, mug nanti yang mug dipanasin. Nah, nanti dimasukkan cairan kimia. Apa itu cairan kimianya? Bentuknya sih kayak spiritus ya, cuman nggak tahu apa tuh. Nah, nanti dipanasin. Nah, setelah dipanasin uapnya keluar dari sini. Nah, uap inilah yang nanti membuat atau membeningkan kembali mica lampu ya. Cuman nggak semata-mata hanya dengan alat ini ya, kita juga perlu pengamplasan. Nah, ini bagian yang sangat penting, pengamplasan ini untuk di nanoburn coating ini ya. Hasil nanoburn coating ini tergantung dari hasil pengamplasan kita nantinya. Oke, saya di sini. Nah, oke, kita lanjut ke tutorial aja ya, gimana cara nanoburn coating itu sendiri. Nah, jadi di sini karena gak terlalu kuning dan gak terlalu banyak rambut harusnya di headlamp, jadi saya cuma pakai amplas 1000 dan 2000. Nah, ini alat untuk alat cairan dan alatnya nanti ada adapternya, masih di dalam rumah kondisi headlampnya. Kalau misalkan teman-teman agak ragu saat ngamplas, bisa dikasih di sini, nanti dikasih masking tip atau selotip kertas ya, biar gak kena cat dari si bodinya itu sendiri. Jadi perlu diingat ya teman-teman ya, untuk proses nanoburn ini, proses paling pentingnya itu yaitu proses diamplasnya ya, proses untuk pengikisan si headlampnya itu sendiri ya. Jadi nantinya kalau misalkan dirasa ini agak parah nih kuningnya gitu kan, atau retak halusnya, jadi bisa nanti ditambah stepnya dari mulai 800, pas 800 atau dari 600. Nah, kalau karena sekarang ini nggak parah-parah kali ya, jadi saya pakai di amplas 1000 sama amplas 2000. Nah, ini benar-benar harus diperhatikan, benar-benar harus teliti proses pengamplasannya, agar nanti hasilnya pun setelah pas di nano itu nanti hasilnya maksimal lah, lebih beningnya benar-benar bening ya. Mungkin ada sih beberapa yang bilang nano ini nanti hasilnya nggak maksimal, atau 1 bulan 2 bulan dia kembali lagi gitu. Berdasarkan pengalaman saya sih malah nanoburn ini yang paling kuat ya, asalkan ya itu tadi proses amplasnya harus lebih lebih sabar dan lebih teliti lagi ya. Nah, sekarang kita mulai proses amplasnya ya. Mulai dibuat satu arah aja amplasnya ya.
Kita lanjut ke amplas 2000. Nah, nanti kalau misalkan ngelihat hasilnya kok jadi buram gini, jangan panik ya, karena emang nanti setelah buram ini, nah nano burn itulah yang bekerja untuk membuat si headlamp ini jadi bening lagi ya. Itu bisa kita lihat pas proses nanonya. Nah, jadi ini mugnya ya, mugnya adapternya nanti dia nyambung ke listrik untuk manasin si mug. Nanti cairan kimianya kita tuangin kalau udah agak hangat ya, karena ini ada yang gimana alatnya juga sih, ada yang cepat, ada yang lama untuk pemanasan si mugnya itu sendiri. Nanti kalau udah panas kita tuang dan langsung kita coba ke headlampnya. Nah, perlu diingat juga karena ini cairan kimia, jadi saat nanti penembakan ke headlamp diusahakan pakai masker ya teman-teman ya, biar nggak masuk atau istilahnya ke pernafasan kita ganggu gitu. Oke, udah kita bisa masukin cairan nano burn ke mugnya. Iya cairannya. Waduh, dikit lagi. Tidak,
udah selesai, nanti kita bisa lihat lebih dekat ya untuk hasilnya. Nah, ini kita bisa lihat hasilnya ya setelah di nano burn. Kita bandingin sama sebelahnya yang sebelum di nano. Nanti saya coba juga bandingin di video before dan afternya ya. Nah, nanti untuk garden sebelahnya bisa dilakukan proses yang sama ya. Proses yang sama kayak tadi, yang intinya paling penting itu di bagian pengamplasan. Nah, bisa dilihat ya hasil dari nanoboron cutting itu sendiri udah cukup maksimal ya, cukup bagus lah daripada metode lain menurut saya. Dan nggak lupa saya selalu tekankan metode nanoboron cutting ini yang paling penting adalah proses pengamplasannya ya. Yang proses pengamplasannya harus sabar, harus teliti, harus rapi biar nanti hasil nanoboron cuttingnya juga maksimal. Mungkin segitu aja video dari saya kali ini. Kalau ada pertanyaan atau masukan atau saran bisa komen di bawah. Jangan lupa di like dan subscribe juga ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.